Halo semuanya, nama saya Anin dari kelas 7A dari Sekolah Dian Harapan Jambi. Terdapat 3 pencemaran, pencemaran air, udara, dan tanah. Mari kita bahas 3 pencemaran ini bersama-sama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Kenapa pencemaran air terjadi? Pencemaran air terjadi karena aktivitas manusia yang meninggalkan limbah-limbah pemukiman, pertanian, dan limbah industri, termasuk pertambangan. Contoh limbah pemukiman berupa sampah organik seperti kayu dan daun, dan sampah non-organik seperti plastik, logam, dan deterjen. Contoh limbah pertanian berupa pestisida dan pupuk. Karena limbah-limbah ini dampaknya sangat besar, yaitu terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di air. Contoh dari pencemaran air adalah peristiwa yang terjadi di Pelabuhan Okinawa, Jepang. Peristiwa di mana air di pelabuhan tersebut menjadi merah karena akibat pabrik bir yang cairan pendinginan propilen glikol yang diwarnai merah bocor dan memerahkan perairan sekitar. Atau peristiwa yang terjadi di Sungai Cimeta saat sungai yang berubah menjadi merah yang diduga seseorang membuang kantong plastik berisi zat pewarna. Di sini adalah beberapa klip dari kasus-kasus tersebut. Saya merasa sangat sedih karena banyaknya hewan laut yang mati karena pencemaran air. Sebaiknya kita tidak membuang sampah-sampah kita di sungai dan untuk para industri-industri untuk mengurangi limbah yang diproduksi. Selanjutnya ada pencemaran udara. Kenapa terjadinya pencemaran udara? Pencemaran udara terjadi karena kebakaran hutan dan faktor manusia dengan segala aktivitasnya seperti membangun gedung-gedung, percobaan atom atau nuklir, dan membakar sampah. Polutan yang dihasilkan berupa gas, debu, dan banyak lagi. Beberapa dampak pencemaran udara berupa dampak terhadap kesehatan. Contohnya adalah penyakit ISPA. Saran saya adalah kita sebaiknya mengurangi pembakaran sampah atau mengurangi percobaan atom atau nuklir. Yang terakhir ada pencemaran tanah. Kenapa terjadinya pencemaran tanah? Pencemaran tanah terjadi karena terjadinya hujan asam atau bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti kaca, logam, dan karet tertimbun di tanah, dan sisa-sisa pestisida yang terserap di tanah atau sisa deterjen dan lainnya. Dampak-dampak yang terjadi karena pencemaran tanah berupa mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah dan terhadap perkembangan tanaman, mengakibatkan kematian spesies primer tertentu dari rantai makanan dan timbulnya penyakit-penyakit. Menurut saya, sebaiknya kita tidak menimbun sampah yang tidak bisa didaur ulang di tanah atau mengurangi penggunaan pestisida. Contoh kasus yang dapat menyebabkan pencemaran ini yaitu pencemaran udara dan tanah berupa berita seseorang yang sedang melakukan foto prewedding dan tidak sengaja membuat kebakaran di Bromo. Walaupun mereka dapat denda yang besar, peristiwa ini sangat berdampak besar karena banyak pohon-pohon kebakar yang menyebabkan asap dan tanah yang rusak karena api yang telah membakar tanaman di sekitar. Saran saya adalah sebaiknya kita menjaga lingkungan kita karena di dalam Alkitab tertulis bahwa di Kolose 1 ayat 16, pada dasarnya Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendaknya kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai manusia. Jadi, ayo menjaga dan merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Bye-bye.